Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di materi terakhir di bahan yang akan digunakan sebagai bahan UTS ya. Jadi di pertemuan 7 nanti kita tinggal Zoom meeting, kita review segala materi yang kalian belum paham, kita bahas soal-soal yang ada hingga nanti akan ada briefing terkait UTS-nya bagaimana gitu. Yang pastinya online lah ya, gitu ya. Anyway, semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, yang di pertemuan ke-6 ini kita masih terkait dengan pertemuan 5. Jadi kita masih ngoprek-ngoprek yang namanya intensitas hujan. Nah, sebelumnya kita review lagi ya, jangan bosen-bosen. Kita kan sudah punya data hujan gitu ya. Ada yang hilang ya kita estimasi, kita isi data yang hilang. Mau pakai aritmatika atau rasio normal boleh, asal kita tahu R selisihnya. Kalau kita mau pakai metode lain boleh, salah satunya adalah metode resiprokal, asal kalian tahu jarak antar stasiun. Kemudian kalau sudah lengkap datanya, kita uji apakah dia sudah bebas outlier, apakah sudah homogen, atau lebih baik kalau kita bahkan bisa membuktikan bahwa data hujannya sudah konsisten. Nah, kalau sudah masing-masing data hujan di stasiun hujan udah oke, kita bisa hitung hujan rata-rata yang ada di suatu kawasan. It could be using arithmetica gitu ya, bisa Polygon Thiessen atau ISO Hayek, kita udah bahas sebelumnya. Nah, kalau kita sudah tahu rata-rata hujan kawasannya, kita hitung hujan harian maksimum yang mungkin terjadi. Kita pakai 3 metode untuk membandingkan, kemarin bisa secara visual ataupun secara statistikal, terserah kalian mau pakai yang mana. Kemudian kita cek distribusi intensitas hujannya, mau pakai yang Van Breen, Hasper-Wedgwood atau Bell-Tanimoto. Dari 3 metode ini kita bikin gitu ya kurvanya gitu. Nanti yang lengkungnya terkecil yang dipilih, kemarin kan ada kayak gini ya, kemudian di plot gitu, nanti yang dipilih ada yang lengkung terkecil, misalnya ini yang ini gitu. Nah, apa yang paling landai deh di antara yang ketiga untuk yang Bell, Van Breen, Hasper-Wedgwood. Kemudian kalau kita sudah dapat gitu ya dari distribusi intensitas hujan yang ada, kita akan bikin kurva intensitas hujannya. Ada 3 metode yang hari ini kita akan bahas di pertemuan ke-6 ini, yaitu metode Talbot, Sherman maupun Ishiguro. Sehingga kalau kita udah punya kurva intensitas hujan yang didevelop dari data distribusi intensitas hujan, kita udah bisa tahu nih secara cepat berapa intensitas hujan di suatu tempat pada durasi tertentu, pada PUH tertentu. Oke, kita bahas ya. Oke, nah untuk menentukan intensitas hujan itu kita perlu bikin kurva lengkung intensitas hujan. Nah, di kurva tersebut menghubungkan 3 hal. Yang pertama intensitas, lama hujan, dan juga frekuensi hujan. Nah, frekuensi hujan ini apa, Bu? Frekuensi hujan itu sebenarnya kita kan sudah kenal PUH nih, T besar. T besar adalah 1/F gitu ya. Nah, F di sini adalah frekuensi yang kita sedang bahas. Nah, dalam hal ini kita perlu memang data distribusi hujan yang pendek-pendek durasinya pada berbagai PUH. Makanya kita butuh perhitungan distribusi intensitas hujan dari 3 metode sebelumnya, yang kemudian kita pilih salah satunya yang terbaik gitu ya. Nah, sebenarnya data-data itu kan memang harus pakai pos penakar hujan otomatis ya. Kalau nggak ada ya berarti pakai yang cara distribusi intensitas hujan yang 3 itu, makanya kita perlu dilakukan. Nah, berdasarkan data yang ada barulah kita bikin lengkung IDF-nya. Bisa pakai cara Talbot, Sherman maupun Ishiguro. Nanti kita pilih mana yang terbaik. So, kita bahas ya. Nah, tadi kan sudah ada 3 metode tuh untuk distribusi intensitas hujan. Kan kita pilih yang lengkung terkecil ya kan, lengkung terkecil. Nah, dari lengkung terkecil itu kita kan sudah punya ya berbagai T gitu ya, pada PUH, berbagai PUH berapa intensitasnya gitu kan dari metode yang terpilih. Nah,
itu yang akan kita pakai gitu. Nah, pertama nih, kita ada metode Talbot. Yang perlu dipahami di sini adalah kita punya berapa data nih dari nilai-nilai yang ada di sini. Kalau kita lihat kan jumlah datanya ada 8 ya. Dari T5 hingga 240 kita punya data 8. Jadi N-nya adalah 8. Kita ke metode yang pertama ya, metode Talbot. Yang berbeda sebenarnya adalah nilai A dan juga B di 3 metode. Kalau di metode Talbot ini kita menggunakan nilai A ini, B ini gitu ya. N-nya sama 8. T-nya ya tergantung lamanya hujannya gitu ya yang dicari. Nah, kalau Sherman sama kan, hampir sama, cuman di sini dia I sama dengan A per T pangkat N. A-nya ini cara mencarinya. N-nya juga ini N kecil ya, bukan N besar. N besar ada banyaknya data. Kemudian kalau Ishiguro masih ada nilai A dan B, jadi kita hitung aja masing-masingnya gitu ya. Cuman yang perlu dipahami di situ ada I, ada T, ada sum, ya kan? Itu gimana Bu? Gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sebentar. Nah, ini kan ada T-nya. T itu adalah durasi yang dicari. Jadi tergantung ini. T-nya T berapa yang dicari. Gitu ya. Masalahnya ya berarti kita perlu mencari nilai dari masing-masing A, B tadi kan. Kalau Talbot misalnya, ini kan A adalah I dikali T. I dari kali T itu maksudnya gimana? Kok ada sumnya? Misalnya kita bahas salah satu saja. Tuh. Maksudnya tanda ini apa? I sum I dikali T kecil. Nah, maksudnya adalah ini. Jadi kan ini sum I dikali T kecil ya kan. Berarti kita cari I dikali T. Jadi yang ini dikali yang ini berapa? Gitu ya. Yang ini dikali yang ini berapa? Terus kita cari semuanya, terus kita jumlah nih dari 8 data itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan sum I kali T. Gitu ya. Jadi kalian bisa hitung di per PUH-nya berapa A-nya, berapa B-nya gitu ya. Ingat N adalah jumlah banyaknya data. Kalau yang di contoh barusan kan N-nya adalah 8. Nah, carilah gitu ya menggunakan 3 metode. Saya rasa hampir sama ya. Tinggal diikuti saja. Kemudian kita akan dapat hitung itu per PUH gitu kan. Misalnya PUH 2 dulu nih. Ini kan ada T-nya, ada I-nya. Kita cari AB-nya Talbot, A-nya Sherman, AB-nya Ishiguro. Kemudian kita ikutin saja, kita bisa hitung nih I Talbot ya kan. I Sherman dan juga I Ishiguro. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat masing-masing I Talbot, I Sherman, I Ishiguro, yang perlu kita cari adalah metode terbaik kan. Cara menentukan metode terbaiknya adalah kita mencari delta I. Delta I adalah I metode dikurangi dengan I data. Yang dimaksud I data adalah yang dari distribusi tadi ya. Ini I data. Sementara I Talbot, I Sherman, I Ishiguro adalah I dari metode yang kita cari. Nah, contoh ini I Talbotnya 136,34 dikurangi dengan I data 136,34 ya pasti 0. Contoh lain, I metode kurangi itu ya. Sebenarnya plus minus saja sih. Ini kebetulan saya ngeplotnya I data dikurangi I metode ya kan. Makanya plus minusnya kebalik. Tapi nggak masalah. Tinggal yang benar sebenarnya kita cuman pengen tahu aja deltanya berapa gitu ya. Yang jelas perbedaan antara data dan juga metode. Contohnya ini kan 910 sama ini 136,34. Jadi bisa minus 773,81 atau 773,81. Kalau kita sudah cari semua, kita jumlahkan dari delta-delta yang ada gitu ya. Nah, yang dipilih adalah yang
nilai dari deltanya itu mendekati 0. Nah, dari ini semua yang mendekati 0 adalah yang Talbot untuk PUH 2. PUH 5 juga Talbot gitu ya. Jadi ini kita pilih Talbot, tapi bisa saja di PUH yang lain yang terpilih bukan Talbot, tidak masalah. Berarti pemilihan metodenya tergantung dari PUH yang ada. Misal nih ya, misal PUH 2 yang terpilih adalah Talbot, kemudian PUH 5 yang terpilih adalah Ishiguro. Ya nggak apa-apa, kalau yang kita cari adalah I-nya untuk PUH 2 ya kita pakai I yang Talbot ini. Tapi kalau PUH 5 yang kita pakai adalah I yang Ishiguro. Jadi udah nggak lagi pakai I data ya. Jadi ini udah nggak dipakai, tapi udah pakai yang I metode. Nah, kalau kita sudah dapat masing-masing I yang dicari gitu ya, baru kita plotkan. Kita bikin tabel grafik scatter gitu ya. Jadi titik-titik saja. Sumbu X-nya adalah T kecil, sumbu Y-nya adalah intensitas. Intensitas di sini adalah intensitas metode gitu ya. Tergantung tadi mau Talbot, apa Sherman, apa Ishiguro. Tergantung tadi deltanya ya. Delta yang mendekati 0 gitu. Nah, jadi tiap PUH akan berbeda. Di sini kalau sudah ya kita plot ya. T-nya berapa pada berbagai PUH gitu. Sorry, baru titik-titik ya, jangan pakai garis. Jadi kan ada data begini, ini untuk contohnya untuk PUH 2. Terus kalau kita klik di Excel, klik kanan add thread line gitu ya. Kan ada berbagai jenis persamaan tuh. Nah, kalian bisa cari yang R square-nya paling bagus gitu ya. Contoh, kalau sudah gitu ya, kalau kita klik thread line, kita pilih persamaan yang paling bagus, maka akan ada tombol garis yang mendekati garis persamaannya. Jangan lupa persamaannya dimunculkan. Contohnya di sini pada PUH ini, jadi kita plot semua PUH sih. PUH mana yang kelihatan warnanya mencolok ya, yang hijau. PUH 100 gitu ya. Titik-titik itu adalah data dari I metode PUH 100. Nah, kalau kita sudah klik gitu kan titik, kemudian klik kanan di bagian titik-titik datanya tadi thread line, pilih yang persamaan mendekati. Kebetulan yang bagus adalah yang power kalau di sini ya. Kan ada yang linear, ada yang logaritmik, ada yang eksponensial, ada yang power. Kalau ini kebetulan power. Nah, munculkan persamaannya dan juga R square-nya berapa. Nanti inilah yang digunakan untuk menentukan gitu ya. Misalnya pertanyaannya adalah berapa intensitas hujan pada durasi misalnya 100 menit di PUH 100 tahun ya, berarti karena sumbu X-nya adalah durasi, maka ya tinggal ini X-nya diganti dengan 100 menit gitu ya, maka akan ketemu intensitasnya karena intensitas adalah Y gitu. Begitu simpel gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal tugas, ini kan yang terakhir ya. Nomor 1, ini kemarin banyak sekali yang bertanya, Bu, gimana cara nyari luasnya gitu ya. Gampang. Kan kalian sudah belajar AutoCAD, gambar ini masukkan di AutoCAD. Setelah misalnya kalian sudah gambar, misalnya polygon Thyssen gitu ya. Misalnya begini gitu kan. Terus kalian hapus gini kan, itu kan cuman garis bantu aja ya kan ya. Kalian cek di AutoCAD atau kalau mau di print saja terus digunting-gunting. Kalian cari nih luas yang ini berapa, luas yang ini berapa ya kan. Ini belum tak hapus ya tadi. Terus luas yang ini berapa gitu kan. Nanti kan bisa diprosentase nih dari hasil pengukuran. Misalnya dari kalau nggak ada AutoCAD mau pakai yang di print kemudian digunting-gunting boleh. Misalnya kalian plot di milimeter bulog. Bu, ini luasnya 10 kotak misalnya.
ini misalnya 15 kotak, ini misalnya 20 kotak, ya nggak apa-apa toh. Berarti kan yang daerah yang ini kan daerah B ya, karena ada stasiun B. Daerah B itu berarti kan 10 kotak dibagi sama berapa tuh total ya, ada 10 kotak tambah 15 kotak 25 tambah 20 45 kalikan sama luas total 6.000. Nah kalian udah ketemu kan 6.000 ya kan, luas dari daerah B. Tinggal cari luas daerah lainnya. Kalau nggak mau pakai AutoCAD ya bisa di print, cetak, ukur manual. Oke. Begitu pula yang ISO Hayat. Kalau ISO Hayat berarti kan tinggal nanti misalnya ada salah klik, sorry. Kalau ISO Hayat berarti kan nanti ada semacam garis-garisnya gitu ya. Ini saya random ya, bukan berarti ini yang benar gitu. Misalnya ini, sorry, nggak gini juga ya. Misalnya begini, ini yang 32, yang satunya 34 kan, berarti tinggal dicari ini berapa luasannya ya kan. Tapi ingat, hanya yang ada di daerah ini kan, berarti yang dicari ya luasan ini aja, berapa kotak gitu. Nah nanti sama, kan ada banyak garis nih, misalnya begini gitu ya, ini luasnya berapa, ini luasnya berapa, luasnya berapa, cari perbandingannya. Pokoknya totalnya harus 6.000 km persegi. Itu ya, sudah saya jawab gitu. Terus pertanyaan lain, Bu, untuk yang selanjutnya ini pakai set data yang mana? Pakai set data yang ini deh. Jadi ini kan di nomor 2 kalian sudah dikasih data hujan ya kan. Ini kan masih ada yang kosong-kosong, berarti silahkan diisi gitu kan. Kalau sudah terisi semua, ujilah outlier dan homogenitasnya di data hujan yang ini nomor 2. Kemudian sampai semuanya sudah bebas outlier dan sudah homogen gitu ya. Jadi kalian harus buktikan bahwa set data itu sudah bebas outlier dan sudah homogen. Kalau tidak ada statement sudah bebas outlier dan sudah homogen ya berarti masih salah gitu. Kemudian nah ini kan kemarin saya ralat ya, ini nomor 4 karena tadi sudah ada nomor 3. Bu, ini gimana? Pakai data yang mana? Pakai datanya sama, pakai data nomor 2 ya kan, tapi ingat harus sudah bebas outlier maupun yang sudah homogen. Kemudian kalian analisa nih HHM-nya berapa pakai 3 metode tersebut. Nah terus kita pilih ya kan, bebas mau pakai yang CSCK, CV secara statistikal atau mau secara visual yang terkait tren datanya gimana, kemudian mana yang lebih melingkupi data yang lain, bebas. Kalau sudah yang ini nomor 4 ya, ini baru, ini ada yang baru nih, yang nomor 5. Berapa intensitas hujan berdasarkan data pada durasi 10 menit PUH 5 tahun. Hitung berdasarkan persamaan dari kurva IDF pada PUH tersebut. Nah, berarti apa yang perlu dilakukan? Ya, berarti kalian harus hitung distribusinya gitu ya. Tapi nggak perlu pada berbagai PUH, berbagai waktu ya, langsung saja pada durasi 10 menit saja dan PUH 5 tahun. Jadi di pertemuan 5 kan kita sudah membahas 3 metode tuh ya, Van Print, Hasper Weduwen sama Bell Tanimoto. Nah, cari hanya di durasi 10 menit dan PUH 5 tahun saja. Kemudian kalau sudah ketemu, diplot ya, tapi tetap aja ya harus menghitung semuanya sih, karena kita harus tahu kan metode yang terbaik yang mana. Hitung dulu deh semua durasinya, PUH-nya, kemudian kita plot agar tahu metode terbaiknya yang mana. Kalau sudah ya berarti kita plot buat bikin kurva IDF-nya ya kan, persamaan, misalnya Y sama dengan A kali X pangkat N gitu ya, ya tinggal X-nya ini diganti dengan 10 menit tuh.
itu saja. Jadi ada 5 soal total ya kan, dan sebenarnya saya hanya nambah 1 soal aja sih. Dan ini adalah tugas individu ya. Harap dikumpulkan maksimal tanggal 4. Cuman sebenarnya akan saya gunakan sebagai nilai kuis juga sih tugas ini, let's see gitu ya, karena prosentasenya sebenarnya sama saja. Silakan dikumpulkan dalam bentuk Excel dan juga dalam bentuk PDF ya saya mintanya. Oke. Tapi gabungkan dengan yang part yang lain dari mulai nomor 1 hingga nomor 5 gitu ya. Silakan kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Plus kalau ada pertanyaan silakan dicatat, kita akan bahas semua minggu depan di Zoom meeting live. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.